Nama saya Intan Nurunisa. Kami dari kelompok 2 akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Nama saya Pak Haji Edi. Di sini kita akan mewawancarai Bapak Haji Edi. Yang pertama ada pertanyaan, pada tahun berapa Bapak membuka usaha ini? Membuka usaha ini pada tahun 1998. Nah, waktu itu zamannya moneter. Saat itu membuka usaha material. Kapan dan di mana toko bangunan ini pertama kali didirikan, Pak? Waktu pertama kali didirikan di Jalan Pawarengan, Dawan Tengah, di daerah Perum Karangmas. Waktu itu masih di sana. Karena barang semakin banyak, akhirnya tempat yang di sana dikontrakin sama yang lain, nggak cuma orang lain. Akhirnya pindah ke sini. Nah, di sini tahun 2004 waktu buka material di sini. Toko ini dinamainya toko apa materialnya? Toko Melati. Kenapa tokonya dinamai toko Melati, Pak? Karena semua orang tahu bunga melati. Nah, jadi gampang diingat. Gitu. Modal awal untuk membuka usaha ini berapa, Pak, kira-kira? Waktu Yang itu pertama. 150 juta. Nah, itu buat modal usaha. Belum berikut kendaraan angkut ya. Kendaraan angkut seperti mobil pick up buat angkut-angkut barang. Terus bangunan gitu di luar dari harga 150 juta itu belum termasuk maksudnya. Jadi para mobil ngangkut barang sama bangunan terpisah dari yang 150 juta itu gitu. Ini Bapak mempunyai karyawan berapa? Karyawan saya ada 2 orang, sopir yang buat ngangkut-ngangkut barang, yang kalau ada konsumen belanja ya kan dikirim gitu ya, kayak pasir, semen, ada bata, ada hebel, ada keramik, besi dan lain-lainnya. Kalau misalkan diangkut itu ada biaya tambahan dari customer-nya, Bapak? Itu nggak ada, itu servis dari kita biar konsumen jadi senang, jadi suka belanja sama saya. Keuntungan setiap harinya berapa? Sebelum pandemi dan setelah pandemi? Waktu sebelum pandemi sekitar 5 jutaan ya Per hari? per harinya, karena waktu pandemi kan rame gitu, orang-orang yang kerja kan banyak. Kalau sekarang kan banyak karyawan yang dikurangin, yang diistirahatkan, jadi otomatis ke pembelian juga agak kurang. Ya kalau sekarang bisa 3 jutaan lah turun sampai 40%. Kenapa Bapak lebih memilih kewirausahaan dibandingkan bekerja? Karena kalau kita usaha kita bisa mengatur waktu kita sendiri, jadi nggak diatur sama orang lain. Penghasilan kalau kita pengen hasil banyak ya kita harus harus rajin. Kalau orang kerja kan udah ditentuin sama perusahaan, gajinya sekian, per bulannya sekian. Kalau orang usaha itu kadang bisa dapat lebih, jadi nggak tentu. Kalau untuk pembelian bangunan dan barang-barang di sini tuh beli dari luar atau ada suppliernya, Pak? Itu ada 2 itu. Ada yang ada dari supplier. Kalau kita dari supplier kita bisa jatuh tempo gitu, bayarnya per bulan, 1 bulan baru kita bayar. Nah, kalau beli langsung ke yang lain, ke grocery gede, ya kita bayarnya cash gitu. Jadi ada yang dari supplier, ada yang dari beli dari luar, dari grocery gede lagi. Untuk toko ini ada persaingannya atau cuma Bapak yang buka toko ini, Pak? Oh, persaingan banyak. Ya kita harus pandai-pandai merebut hati konsumen.
Ya kita harus ramah sama konsumen ya. Dari segi harga kita harus kompetitif, harus bersaing lah harganya. Jangan terlalu mahal. Dari segi barang ya harus bagus. Biasanya kan suka ada hambatan gitu ya Pak. Cara menghadapi hambatan itu apa Pak? Saya Bagaimana? rasa kalau dari Madiang nggak ada hambatan. Karena kita dalam mengirim barang jalannya udah bagus. Jadi lancar lah, nggak ada hambatan. Asal mungkin itu banyak hambatan. Ya. Bagaimana cara mengembangkan usaha ini Kak untuk kita semua, untuk teman-teman juga yang di rumah? Cara pengembangannya untuk usaha ini bagaimana? Ya karena sekarang zamannya itu ya media sosial ya, saya gunakan Facebook gitu ya untuk memperkenalkan barang-barang. Harganya sekian gitu. Jadi kita pasang aja di Facebook. Udah itu aja. Bagaimana untuk motivasi untuk teman-teman di rumah, untuk kita semua, ada motivasi dari Bapak? Ya motivasi dari saya ya kita harus semangat aja ya. Semangat, ada kemauan, pantang menyerah. Terus kita juga harus ya jangan patah semangat lah. Kita harus berjuang. Insya Allah hasilnya tidak akan bohong. Sekian perwakilan dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata-kata.